Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Dan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti
Yesus. Tak sepertimu, tak seorang pun yang sepertimu. Rajaku, sahabatku, oh. Puji Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam Rise Up. Kita mau fokus kepada Matius 27. Saya akan membaca ayat yang ketiga dan 4 dari Matius 27 berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepada kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Apa yang dicatat dalam pasal ini adalah kisah yang sangat mengharukan mengenai penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Dilihat dari kejadian itu sendiri, tidak ada kisah yang lebih tragis dan mengharukan dari peristiwa tersebut ya. Hati setiap manusia yang normal, saudara, pasti akan luluh saat melihat seorang yang tidak berdosa dan sangat istimewa diperlakukan dengan semena-mena, betul ya? Akan tetapi dilihat dari rencana dan buah yang dapat dipetik dari penderitaan Kristus. Ini adalah berita Injil. Itu adalah sebuah kabar baik, yaitu bahwa Kristus diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita, yaitu saudara dan saya. Dan tidak ada alasan di sini bagi kita untuk kita bermegah selain kepada salib Kristus itu sendiri. Di dalam pasal ini kita mendapati bagaimana Tuhan Yesus didakwa dan bagaimana Tuhan Yesus dianiaya begitu rupa. Lihatlah bagaimana Yudas pada akhirnya menyesali perbuatannya. Tidak seperti Petrus yang menyesal dan percaya dan kemudian diampuni. Namun Yudas sebaliknya menyesal, putus asa dan pada akhirnya binasa. Saudara, apa yang membuat Yudas menyesal? Pada waktu itu dia melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Mungkin Yudas berharap bahwa Kristus akan dapat meloloskan diri dari cengkraman tangan-tangan mereka, atau dapat membela diri dari pengadilan sehingga dia akan dibebaskan. Dan tentunya ternyata apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Maka di sini menyesalah Yudas. Yang artinya Yudas kini dirundung satu duka, rasa putus asa dan murka pada dirinya sendiri saat dia merenungkan apa yang telah dia lakukan. Ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan tua-tua. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau pusing. Dia sudah membuat pengakuan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dalam kisah ini kita mendapat contoh akhir dari hidup orang yang dirasuki iblis, khususnya mereka yang dikuasai cinta akan uang. Tentunya kita jangan pernah memberi celah kepada iblis. Kita juga mendapati contoh bagaimana murka Allah itu nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Kita juga mendapat contoh betapa mengerikannya akibat yang ditimbulkan oleh rasa putus asa. Yudas mengalami kematian. Nah, kesimpulan dari ini, Yudas menyadari saudara bahwa akibat perbuatannya yang berdosa menyebabkan kematian Tuhan Yesus. Dan demikian pula ya perbuatan kita pastilah ada pengaruhnya pada orang lain. Entah itu bagi kebaikan atau keburukan. Banyak hal yang mulai terjadi oleh karena tindakan kita yang tidak dapat dihentikan. Sehingga akibatnya yang merusak atau yang buruk itu menimpa kita dan orang lain.
Itu sebabnya sangatlah penting untuk kita menjauhi semuanya itu, yaitu suatu perbuatan dan rencana yang mungkin mengakibatkan hal-hal yang merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Saudara, mari kita terus mengintrospeksi diri kita, bahwasanya kita belajar dari sini, ya, itu Yudas yang menjadi orang yang pada akhirnya dia sudah memberi kesempatan kepada iblis. Dan kita mau terus menjaga hidup kita agar kita tidak memberikan celah sedikit pun kepada iblis. Dan setiap perbuatan kita, mari kita renungkan baik-baik. Apakah kita terus memuliakan Tuhan? Apakah kita sedang meninggikan Tuhan? Mari kita beritakan kabar baik dan hikmat Tuhan itu turun dalam kehidupan kita setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami mendapat pelajaran yang penting dari kematian-Mu. Kami sungguh diselamatkan oleh karena pengorbanan-Mu. Tapi kami juga belajar dalam hal ini Tuhan, bagaimana Yudas yang pada akhirnya dia hidupnya begitu mengenaskan oleh karena dia telah menjual Engkau. Tuhan, keselamatan yang pasti Engkau berikan kepada kami untuk kami hargai. Biarlah kami terus menghargai keselamatan ini sehingga pada akhirnya kami juga melihat banyak orang lain diselamatkan oleh karena Engkau yang mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Matius 27. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas, yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang. Menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus, yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus, yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus.
Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya, tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat. Dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal, bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.